Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan kepada adik-adik semua itu seputar prediksi soal SIMA UI 2020 bagi adik-adik yang ngambil subbagian Saintek. Nah, pada video kali ini kakak akan membahaskan prediksi soal SIMA UI 2020 terkhususnya itu untuk mapel biologi. Nah, oke adik-adik, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, nah ini bicara metamorfosis ya, hanya saja dengan menggunakan istilah yang berbeda. Nah, ini menggali lagi pengetahuan adik-adik semua. Ini tentang materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 itu untuk Kingdom Animalia. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Holometabola adalah tipe metamorfosis yang dimiliki oleh insekta dari ordo. Insekta kita tahu itu dia masuk kepada kelompok arthropoda ya. Nah, jadi di sini insekta yang berordo apa yang metamorfosisnya holometabola. Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C, yaitu Coleoptera. Nah, mungkin adik-adik semua bingung holometabola ini apa? Oke, kakak akan jelaskan. Untuk pemahaman bagi adik-adik semua, kita tahu bahwa metamorfosis itu ada dua macam. Nah, sebelumnya adik-adik harus paham dulu, dudukan dulu konsep metamorfosis itu apa. Kita mungkin sering mengucapkan kata metamorfosis, tapi apakah kita tahu artinya? Nah, itu harus adik-adik pahamkan dulu. Karena bicara soal SIMA UI, ujian mandiri ataupun SBMPTN, sebenarnya soalnya itu sederhana, namun menguji sejauh mana pemahaman dasar adik-adik tentang suatu materi. Nah, metamorfosis itu artinya adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan istilah holometabola. Nah, holometabola itu merupakan bahasa lain untuk metamorfosis sempurna, di mana kita tahu untuk daur hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada 4, yaitu dia melewati masa telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan jenis metamorfosis yang kedua itu namanya adalah hemimetabola. Nah, ini merupakan bahasa lain atau istilah lain dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk daur hidupnya itu ada telur, larva, nimfa, dan imago. Berarti bedanya adalah kalau di holometabola itu ada pupa, kalau hemimetabola itu ada nimfa. Nah, itu bedanya ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau lihat untuk contohnya ya. Kalau dia hemimetabola, kita cek dulu ya untuk hemimetabola dan kita sesuaikan dengan opsi yang ada pada jawaban nomor 1 tadi. Nah, untuk hemimetabola di sini contohnya itu ada Orthoptera. Orthoptera itu adalah belalang. Kemudian ada Isoptera, itu contohnya ada rayap. Yang ketiga itu ada Hemiptera, contohnya adalah kutu daun. Dan yang keempat itu adalah Homoptera, yaitu hama wereng. Nah, sebenarnya ini contohnya masih banyak ya. Namun kita di sini menyesuaikan dengan opsi yang ada pada soal. Nah, intinya kalau dia metamorfosisnya tidak sempurna, nah jadi bentuk makhluk hidup yang kecilnya, yang anakannya itu bentuknya sama persis dengan bentuk indukan atau dewasa. Bedanya hanyalah di ukurannya saja. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, kalau dia holometabola atau metamorfosisnya sempurna, nah itu contohnya di sini adalah Coleoptera, yaitu kumbang. Nah, selain kumbang itu kan juga ada kupu-kupu, juga ada katak. Nah, intinya kalau dia holometabola atau metamorfosisnya sempurna, nah di sini dia itu mengalami perubahan bentuk pada tiap fasenya. Contohnya saja kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan berasal dari telur. Kemudian telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi tiap fasenya itu bentuknya berbeda. Nah, itu adalah ciri khas dari holometabola. Oke, bisa ya adik-adik. Sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua,
Nah, ini masih bicara materi kelas 10 dan kelas 11 ya. Nah, jenis tanaman berikut yang bukan merupakan tumbuhan dengan siklus hidup anual adalah, nah jawabannya tepat untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang C, yaitu jagung dan kentang. Nah, ini berarti bicara siklus hidup pada tumbuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah lupa, kakak ingatkan lagi materinya. Siklus hidup pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan tumbuhan anual, atau boleh juga disebut dengan tumbuhan semusim atau setahun. Nah, ini maksudnya adalah tanaman atau tumbuhan yang dia itu akan mati dalam setahun atau semusim. Nah, contohnya adalah padi, jagung, polong-polongan, biji-bijian, tomat, ubi jalar, kentang, tebu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh tumbuhan anual. Yang kedua, itu ada namanya tumbuhan bianual. Mungkin sebagian buku juga ada yang bikinnya biennial. Itu boleh-boleh saja ya. Untuk maksudnya di sini adalah ini merupakan jenis tanaman yang dia itu menyelesaikan satu kali siklus hidupnya itu dalam rentang waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, itu contohnya adalah kol, seledri, wortel. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya tumbuhan perennial. Nah, ini merupakan jenis tumbuhan yang dia itu mampu hidup dalam beberapa tahun. Contohnya itu adalah kaktus, kelapa, dan rambutan. Nah, ini masih banyak contoh-contoh lainnya ya Dedek. Ini kakak hanya mengambil sebagian kecilnya saja. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, ini materi kelas 12. Kelas 12 untuk topik besarnya ini adalah materi evolusi. Nah, karena materi evolusi itu cukup besar, jadi dia dibagi menjadi beberapa poin. Nah, untuk soal nomor 3 ini bicara tentang hukum Hardy-Weinberg. Nah, kita baca soalnya. Berdasarkan teori Hardy-Weinberg, keseimbangan populasi itu dikatakan sama dengan 1 apabila. Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E, apabila populasi itu dalam jumlah yang besar. Nah, di sini mungkin adik-adik sering ragu untuk mengambil jawaban mana sih yang merupakan syarat Hardy-Weinberg dan mana yang merupakan syarat untuk mekanisme evolusi. Karena intinya itu dia hampir sama saja. Nah, di sini kakak sudah memberikan syarat untuk kedua-duanya agar adik-adik itu bisa memahami mana yang merupakan syarat Hardy-Weinberg dan mana yang merupakan syarat untuk mekanisme evolusi. Kita lihat yang pertama dulu untuk syarat hukum Hardy-Weinberg. Katanya, kalau hukum Hardy-Weinberg tadi, suatu populasi dikatakan seimbang apabila dia itu yang pertama syaratnya jumlah populasinya harus besar. Yang kedua, dalam populasi itu terjadi perkawinan secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi genetik. Yang keempat, tidak boleh terjadi migrasi atau perpindahan. Dan yang kelima, itu tidak boleh terjadi proses seleksi alam. Nah, itu adalah syarat untuk hukum Hardy-Weinberg. Sekarang kita bandingkan dengan syarat untuk mekanisme evolusi. Nah, ini dia mirip ya. Nah, untuk mekanisme evolusi syaratnya juga ada 5. Yang pertama, terjadi mutasi. Nah, kalau di Hardy-Weinberg tadi tidak boleh terjadi mutasi. Kalau pada mekanisme evolusi boleh terjadi mutasi. Yang kedua, terjadi adaptasi dan seleksi alam. Nah, ini kan kebalikan lagi dari Hardy-Weinberg. Yang ketiga, itu terjadi aliran gen atau boleh juga kita sebut dengan istilah gen flow. Yang keempat, perkawinannya tidak boleh acak. Nah, ini merupakan kebalikan lagi dari syarat hukum Hardy-Weinberg. Dan yang kelima, itu terjadi genetic drift. Nah, itulah perbandingan antara syarat hukum Hardy-Weinberg dan syarat mekanisme evolusi. Jadi jangan ketukar lagi ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini juga bicara materi kelas 12 ya. Nah, lebih tepatnya ini topiknya adalah seputar genetika. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Ketepatan
dan kecepatan ekspresi suatu gen tidak dikendalikan pada tahapan apa? Yang tidak ya, tidak dikendalikan pada tahapan apa? Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B, yaitu replikasi DNA. Kalau replikasi itu kan maksudnya kita mencetak DNA itu lebih banyak. Nah, itu tidak mempengaruhi ketepatan dan kecepatan ekspresi pada suatu gen. Nah, bagi adik-adik yang belum paham materinya, kakak sajikan lagi materi untuk menambah pemahaman adik-adik semua. Jadi langkah-langkah utama dalam ekspresi gen itu ada 3. Yang pertama, langkahnya itu adalah terjadi proses transkripsi. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua, itu ada langkahnya pengolahan RNA. Nah, pengolahan RNA atau ribosa nukleat asid itu dia terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada yang kita sebut dengan istilah degradasi mRNA. Artinya adalah terjadi penggantian molekul RNA secara terkontrol. Nah, itu untuk pengolahan RNA yang pertama. Yang kedua, itu ada yang kita sebut dengan istilah splicing RNA. Apa itu splicing RNA? Yaitu proses pemotongan dan penyambungan RNA. Di mana untuk pemotongan RNA itu kita butuh enzim yang disebut dengan ligase. Sedangkan untuk penyambungan itu kita butuh retriksi. Terbalik ya. Untuk pemotongan itu enzimnya retriksi, untuk penyambungan itu enzimnya namanya ligase. Nah, yang 2 ini masuk pada kelompok pengolahan RNA. Kemudian untuk langkah ketiga, untuk menentukan ekspresi gen itu terjadi proses translasi. Nah, jadi langkah ekspresi gen itu ada 3. Yang pertama transkripsi, yang kedua itu pengolahan RNA, dan yang ketiga itu proses translasi. Nah, bisa difahami ya adik-adik. Sekarang kita masuk soal yang terakhir, soal yang kelima. Nah, mungkin ini baru bagi adik-adik, mungkin adik-adik baru juga menemukan soal seperti ini. Nah, ini adalah hubungan sebab akibat. Nah, untuk soalnya ini bicara enzim amilase itu digunakan dalam pembuatan high fructosa corn syrup. Sebab amilase digunakan dalam industri roti, kertas, dan tekstil. Nah, ini jawabannya tepat untuk soal nomor 5 itu adalah opsi yang C. Nah, kalau opsi yang C itu kan pernyataan satunya benar, sedangkan alasannya itu salah. Nah, ini sebenarnya terlihat jelas sih ya. Untuk alasan atau pernyataan kedua, katanya enzim amilase itu untuk industri roti, kertas, dan tekstil. Sementara pada kalimat yang pertama itu katanya ada kata sirup. Berarti itu kan untuk pembuatan sirup. Nah, di sini adik-adik harus mengenal dulu bagaimana tahap untuk pembuatan high fructosa corn syrup atau biasanya kita singkat dengan HVCS. Nah, tahapnya itu ada 2. Yang pertama itu ada namanya tahap likuifikasi. Nah, ini merupakan tahap perubahan dari pati menjadi dextrin. Nah, ini dibantu peranannya oleh enzim alfa amilase. Nah, untuk tahap yang kedua itu ada namanya sakarifikasi. Kata dasarnya sakarin, berarti kita tambahkan pemanis. Yang namanya sirup itu kan sangat manis ya adik-adik. Cuma manisnya sirup ini berasal dari fruktosa, bukan glukosa. Nah, jadi di sini pada tahap sakarifikasi ini terjadi perubahan dari dextrin menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, itu dibantu oleh enzim ada 2. Yang pertama itu enzimnya ada glukoamilase dan yang kedua ada glukoisomerase. Nah, inilah tahap untuk pembuatan HVCS. Nah, mungkin ini materinya sedikit baru bagi adik-adik semua. Oke adik-adik, mungkin sekian dulu
pembahasan soal SIMAK UI kita pada video kali ini. Terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe List Vika Channel dan jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Semoga setiap informasi yang diberikan oleh List Vika Channel itu bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa menambah pengetahuan adik-adik semua. Oke, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Jaga kesehatannya dan selamat berjuang untuk melaksanakan SIMAK UI. Nah, oke adik-adik, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.